Halo semua, kembali lagi bersama saya Diki Bahari Manulang. Kali ini saya akan memaparkan pengalaman belajar saya di Agenda 2 Sinkronis 3. Untuk pembelajaran sinkronis pada hari ini dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Taufik Hidayat. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Setara kompetensi ASN dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kompetensi teknis, yaitu berkaitan spesialisasi, kemampuan, dan pendidikan sebagai individu dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan seseorang dalam memimpin suatu tim dalam mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu berkaitan tentang kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Nah, dalam mengembangkan kompetensi itu, kita bisa memperolehnya dengan menggunakan jalur pendidikan, yaitu dengan cara mengambil sekolah atau strata yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu dengan pelatihan, yaitu melalui pelatihan atau seminar yang diadakan oleh BPSDM atau organisasi lain yang mampu menunjang kompetensi kita berkaitan dengan jabatan kita. Kemudian yang kedua yaitu harmonis, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan bahasa. Untuk itu kita harus mampu mengendalikan perbedaan tersebut secara harmonis sehingga menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana cara kita merespon keberagaman tersebut? Yaitu ada beberapa cara. Yaitu pertama, menumbuhkan sikap toleransi, menghormati perbedaan antar individu dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kita terhadap sesama rekan kerja dan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengedepankan dialog atau komunikasi, yaitu dengan membuka diskusi yang sehat antar kelompok dan individu dan tidak menggunakan ujaran kebencian atau hoaks. Dan yang ketiga, belajar dan mengenal budaya lain, yaitu dengan cara mempelajari adat dan budaya lain sebagai bentuk penghargaan. Dan yang keempat, menerapkan nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai landasan sikap dalam menghadapi perbedaan. Dan yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial dan kolaboratif, yaitu dengan cara ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, yaitu dengan cara gotong royong. Dan yang keenam, mendidik generasi muda tentang keberagaman dengan cara mengajarkan kepada anak dan adik kita tentang menghargai perbedaan sejak dini. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Berikut juga saya sampaikan video tentang penerapan nilai-nilai kompetensi dan harmonis dalam kegiatan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Lagi rame nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa sih? Ini Bang, kami lagi cari pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita Bang sebagai ASN. Iya nih, kira-kira abang ada saran nggak webinar atau pelatihan apa kayak gitu yang bisa ningkatin kualitas kita, Bang? Kalau aku nggak salah sih kemarin BPSDM lagi buka pelatihan manajemen risiko loh. Oh iya, aku juga ada lihat sih di BPSDM tentang manajemen risiko. Itu kalau menurut abang gimana sih? Kalau menurut aku sih manajemen risiko itu sangat-sangat baik loh untuk kita ikuti, terutama kita sebagai ASN. Soalnya manfaatnya banyak, mengantisipasi kita dalam mengatasi masalah, kemudian untuk cara kita dalam bekerja, akuntabilitas bekerja kita, terutama kita sebagai pelayan publik, kita harus menerapkan pelajaran-pelajaran yang kita pahami dari manajemen risiko. Oke, berarti kita deal ya untuk milih Deal, aku sih setuju itu manajemen risiko. manajemen risiko. Saya juga deal. Bener sih, manajemen risiko. Boleh tuh kita daftar. Cuma nih, aku kayaknya dapat tuh di Instagramnya BPSDM. Dia kerjasama sama Dirjen Tata Ruang tuh buka webinar nasional. Judulnya tuh kayaknya relevan tuh untuk kita Kantah Karimun yang tinggal di yang kantahnya berbentuk kepulauan. Karena judulnya ini integrasi RT RW provinsi dan RZW P3K sebagai langkah strategis optimalisasi pemanfaatan ruang laut dan darat. Kita kan kepulauan nih, banyak wilayah yang dekat dengan laut kan, jadi mungkin bisa meningkatkan pengetahuan kita kan untuk optimalisasi pemanfaatan ruang laut sama darat. Iya sih, kayaknya dua-duanya bagus nih, cocok buat kita sebagai CPNS. Apalagi pelatihan CPNS ini sangat penting buat kita karena sebagai langkah awal untuk kita membentuk karakter kan sebagai abdi negara kan. Tanpa pelatihan juga kita pasti bakal sulit memahami peran dan fungsi kita dan memahami nilai-nilai dasar ASN sih. Jadi menurut kalian gimana? Benar sekali. Memang menurut saya juga pelatihan itu penting untuk membuka wawasan kita sebagai ASN dan kita bisa membuka ruang kolaborasi untuk
menciptakan budaya kerja yang positif, solutif, inovatif, sehingga kita sebagai ASN itu nggak cuma kasih kerjaan rutin aja, jadi kita bisa kasih terobosan untuk meningkatkan kualitas kerja kita dan bisa meningkatkan kepercayaan publik supaya kerja itu bagus di mata masyarakat. Bener banget sih, bener. Gimana? Jadi kita lanjut daftar yang manajemen risiko dulu. Ya boleh. Iya sih. Dua-duanya. Iya dua-duanya sih, cuma kita manajemen risiko dulu, Oke. baru nanti kita ke webinar. Ya, nanti aku share info yang Dirjen Tata Ruang ya. Oke boleh. Udah kalau gitu aku ikut pelatihannya, aku ngambil laptop dulu ya. Oke. Lanjut. Oke. Saya ngambil laptop dulu. Nanti kita sama-sama ikut pelatihan. Oke. Bye.